Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 199. Berarti edisi berikutnya edisi 200 ya. Pada edisi ini kita berbicara mengenai partikel-partikel nasab atau partikel-partikel yang menasabkan fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab disebut an-nawasib. An-nawasib ini bentuk jamak dari nasib. Nasib itu partikel nasab, an-nawasib partikel-partikel nasab. Apa itu partikel-partikel nasab? Partikel-partikel nasab adalah partikel-partikel atau kata-kata yang menasabkan fi'il mudhari. Coba lihat fi'il mudhari, bukan fi'il madhi ya, fi'il mudhari. Nomor satu, an merupakan partikel nasab. Jadi an itu merupakan salah satu dari an-nawasib, partikel nasab. Nah, maksudnya an ini masuk ke fi'il mudhari. Apabila an ini diikuti oleh fi'il mudhari itu harus mansub. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari i'rabul mudhari, perubahan harakat akhir fi'il mudhari. Jadi harakat sebagian besar fi'il mudhari itu berubah-ubah. Bentuk-bentuk perubahannya: 1 marfu, 2 mansub, 3 majzum, bukan majrur ya. Bandingkan dengan i'rabul asma. Jadi perubahan harakat akhir isim. Isim itu meliputi kata benda dan kata sifat. Itu marfu, mansub dan majrur. Kalau fi'il mudhari itu tidak ada majrur, yang ada majzum ya. Majzum. Coba lihat lagi edisi mengenai i'rabul mudhari. Jadi tabelnya juga sudah ada di situ ya. Ini fi'il mudhari yang marfu, ini fi'il mudhari yang mansub, ini fi'il mudhari yang majzum. Kemudian dalil. Jika dalam kalimat terdapat dua kata kerja yang berdekatan, seperti kalimat saya mau pergi. Ya, di sini ada dua kata kerja. Kata kerja yang pertama itu mau, kata kerja yang kedua itu pergi. Saya mau pergi, saya mau makan, saya mau belajar, ya kan? Nah, bagaimana merangkai kalimat semacam itu dalam bahasa Arab? Nah, ingat dalil ini. Jika dalam sebuah kalimat terdapat dua kata kerja yang berdekatan, dengan catatan kata kerja kedua itu fi'il mudhari. Kata kerja kedua itu fi'il mudhari ya. Maka letakkan partikel an sebelum fi'il mudhari. Ya, letakkan partikel an sebelum fi'il mudhari. Misalnya kalimat saya mau pergi. Saya mau pergi. Bagaimana merangkai kalimat saya mau pergi? Kalau saya pergi, kita sudah bisa. Saya pergi kemarin, saya pergi besok, saya sedang pergi, saya pergi tiap hari, sudah bisa. Ya, pergilah. Kalimat perintah sudah bisa. Jangan pergi, kalimat larang sudah bisa. Tapi bagaimana membentuk kalimat pernyataan yang kata kerjanya itu multiple, ya, double atau multiple. Saya mau pergi. Bisa 3. Saya mau pergi belajar, misalnya. Saya mau pergi tidur. Bagaimana merangkai kalimat semacam itu? Sebelum itu, perlu dicatat bahwa kata kerja yang lazim difungsikan sebagai kata kerja pertama itu kata kerja yuridu. Yuridu itu untuk huwa ya. Yuridani untuk huma. Ini tasdid dari yuridu. Yuridu artinya mau, want dalam bahasa Inggris. Mau. Ya, mau. Itu kata kerja yang lazim digunakan sebagai kata kerja yang pertama.
Kata kerja yang kedua itu bebas. Misalnya yadhabu. Yadhabu itu dia sedang pergi atau dia akan pergi ya. Yadhabu ini kita sudah tahu tasrifnya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu untuk anta ini ya. Tadhabani, tadhabuna. Untuk anti, tadhabina. Tadhabani, tadhabna. Untuk antunna. Untuk saya, adhabu, nadhabu. Nah, kalau untuk yuridu artinya mau secara lengkap, dia laki-laki sedang atau akan mau ya. Yuridu, yuridani, yuriduna, turidu, turidani, yuridna. Nah, kalau untuk pergi yadhhabna, untuk ini yuridna. Turidu, turidani, turiduna, turidina untuk anti. Turidani, turidna. Uridu, nuridu. Ini nuridu. Untuk saya mau, uridu. Kalau kami mau, nuridu. Nuridu. Ya, nuridu. Yuridu ini dalam bahasa Inggris, he wants. He wants. Ya. Jadi ini jalur mudhari dari yuridu itu mengandung makna want. Ya, want. Saya mau, uridu. I want. Kami mau, nuridu. We want. Ya. Kita secara spesifik belum mempelajari kata kerja semacam ini. Fi'il madi dari yuridu itu aroda. 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 Dia terdiri dari 4 huruf ya. Yang sudah kita pelajari, kata kerja yang terdiri dari 3 huruf dan berbasis 3 huruf. Ya, ini kata kerja yang terdiri 4 huruf. Belum kita pelajari. Insyaallah akan kita pelajari nanti. Tapi karena ini merupakan kata kerja yang populer, tidak usah kita tunggu mempelajarinya lebih dulu baru kita munculkan dalam latihan. Ini kata kerja yang populer. Sepopuler want. Saya mau pergi, I want to go. Saya mau makan, I want to eat. Saya mau minum, I want to drink. Ya, saya mau berenang, I want to swim dan sebagainya. Ya. Oke, cuman dalam bahasa Arab semuanya pakai want. Paling-paling nanti kalau subjeknya orang ketiga tunggal, he, she, it, ini tambah s, wants. Ya. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Bahasa Arab coba lihat, yuridu untuk huwa. Kalau huma itu yuridani, kalau hum itu yuriduna, kalau hiya turidu dan sebagainya. Jadi kita sudah mempelajari tasrif fi'il mudhari. Oleh karena itu hafalkan tasrif ini ya. Buat tabel ya, buat ini dalam secari kertas. Tasrif dari yuridu ini. Hafalkan itu. Yuridu, yuridani, yuriduna. Kalau yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Sama kan irabanya? Turidu, turidani, yuridna. Ya, tadhabu, tadhabani, yadhabna. Ya, turidu untuk anta, turidani, turiduna. Ini tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Turidina, turidani, turidna. Ini tadhabina, tadhabani, tadhabna. Uridu, nuridu. Uridu saya mau. Ya, adhabu, nadhabu. Ya, uridu, nuridu. Artinya apa? Artinya mau. Ya, mau. Kata kerja mau ini banyak digunakan sebagai kata kerja yang pertama kali muncul dalam kalimat. Maksudnya di situ ada 2 atau 3 kata kerja, kemudian kata kerja pertamanya ini want. Itu terjadi dalam hampir setiap bahasa. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Inggris. Ya. Contoh ini, saya mau pergi. Di sini ada 2 kata kerja. Kata kerja pertama mau, kata kerja kedua pergi. Mau itu apa? Mau itu yuridu. Untuk saya, kan saya nih. Ini uridu. Ini untuk saya ini, untuk ana. Jadi uridu. Kemudian pergi untuk saya apa? Pergi untuk saya adhabu. Ya kan? Ya, mau untuk saya uridu, pergi adhabu.
Jadi saya mau pergi, uridu adhabu. Tapi tidak demikian. Ini kata kerja yang kedua ini itu harus pakai an. Pakai an ini. Maka letakkan partikel an itu sebelum fi'il mudhari, sebelum ini ya, an. Jadi kalau kita lihat dari sisi i'rab, ini dari sisi bentuk fi'il, ini mau ini bebas sebetulnya, tergantung maunya kapan. Kalau maunya sekarang kita gunakan yuridu. Kalau maunya itu lampau kita gunakan arada. Tapi untuk sementara kita membatasi diri pada mau sekarang ya. Mau lampau nanti. Untuk itu kita harus hafal ini, hafalnya. Jadi saya mau pergi, saya mau itu uridu, kemudian saya pergi itu adhabu, kemudian adhabu itu didahului oleh an. Jadi uridu an adhaba. Jadi kata kerja yang kedua itu harus pakai an. Ya. An itu berdasarkan dalil harus diletakkan sebelum fi'il mudhari ini, yang kedua ini. Ya, uridu an adhaba. Saya mau minum, uridu an ashrabah. Saya mau belajar, uridu an adrusa. Ya. Saya mau tinggal, uridu an askuna. Ya. Dan sebagainya. Jadi saya mau pergi, uridu an adhaba. Yang mau saya, yang pergi juga saya. Ya, saya mau pergi, uridu an adhaba. Nanti ada juga kalimat, saya mau engkau pergi. Yang mau saya, yang pergi engkau. Kalau kalimatnya seperti itu, gunakan fi'il mudhari pergi untuk anta. Mana itu fi'il mudhari pergi untuk anta? Ini. Ya kan? Turidu untuk anta. Kalau saya mau, yang mau itu saya sekarang, uridu an engkau pergi. Gunakan ini an tadhhaba. Uridu an tadhhaba. Jadi yang ingin itu saya, tapi yang pergi engkau ya. Uridu an tadhhaba. Oke. Contoh berikutnya, anak-anak itu mau pergi. Ya, anak-anak itu mau pergi. Anak-anak itu bentuk jamak dari waladun. Ya, al-auladu. Anak-anak itu mau pergi. Perhatikan, subjeknya bukan kata ganti ya. Kalau ini subjeknya kata ganti. Ini subjeknya bukan kata ganti. Kalau subjeknya bukan kata ganti, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, maka kalimat itu bisa dibentuk dalam kalimat fi'liyah, bisa juga dibentuk dalam kalimat ismiyah. Kalau fi'liyah kata kerja dulu. Lihat subjek. Subjeknya laki-laki jamak ya. Kalau laki-laki jamak, fi'il mudhari gunakan yaf'alu. Ya, gunakan yaf'alu. Apabila subjeknya itu perempuan, ya tidak peduli apakah jamak atau dua atau ini, gunakan taf'alu. Ya, taf'alu. Jadi ini subjeknya itu laki-laki, gunakan ya, yuridul auladu, anak laki-laki itu mau, yuridul auladu, mau pergi. Pergi ya, pergi itu untuk mereka, untuk hum. Nah ini yadhhabuna itu manakala didahului oleh partikel nasab, dia harus muncul nasab. Bagaimana bentuk nasab dari yadhhabuna? Hilangkan nun. Jadi yuridul auladu an yadhhabu, anak laki-laki itu mau pergi. Kalau dinyatakan dalam jumlah ismiyah, ini fa'ilnya ini tarik ke depan, kan itu kan? Tarik ke depan. Kalau fa'ilnya ini atau subjeknya ini tunggal, sudah selesai. Tapi ini subjeknya ini tidak tunggal, jamak. Kalau jamak perlu ada penyesuaian di sini, ya, penyesuaian di kata kerja pertama ini.
Jadi kalau ini kita tarik ke depan, maka mubtadanya ini jadi mubtada. Kalau di sini dia fa'il, tarik ke depan dia berubah jabatan menjadi mubtada. Al-auladu itu hum. Kalau hum itu mana hum? Itu ini hum. Yuriduna. Berarti al-auladu yuriduna. Al-auladu yuriduna ai ya pergi untuk hum itu. Pergi untuk hum itu yadhhabuna. Hilangkan nun. Al-auladu yuriduna ay yadhhabu. Jadi apabila subjeknya itu bukan kata ganti, kita bisa bentuk kalimat itu dalam jumlah fi'liyah seperti ini atau dalam jumlah ismiyah seperti ini. Kalau jumlah fi'liyah, kata kerjanya dulu, baru subjeknya. Kemudian lihat kalau subjeknya itu laki-laki, gunakan yuridu. Tapi kalau perempuan, gunakan turidu, ya. Gunakan yaf'alu atau taf'alu. Kalau dalam jumlah ismiyah al-auladu, ini lihat ini jamak. Gunakan fi'il mudhari untuk jamak. Yuriduna, ini hum. Yuriduna, ya. Ay yadhhabu. Itulah hal-hal elementer yang perlu diketahui sehubungan dengan an-nawasib, sehubungan dengan partikel-partikel yang menasabkan fi'il mudhari. Sekarang mari kita kerjakan 6 soal yang berhubungan dengan an-nawasib ini, ya, yang berhubungan dengan an-nawasib. Coba lihat nih. Mereka mau pergi ke kebun binatang dengan anak-anak mereka, ya. Kita lihat subjeknya kata ganti. Mereka. Kalau subjeknya kata ganti, bagaimana itu? Ya kita gunakan ini kata kerja mau untuk mereka. Apa itu? Kata kerja mau untuk mereka, untuk hum. Yuriduna. Kan begitu kan? Yuriduna. Jadi kalimatnya yuriduna. Apa arti yuriduna? Yuriduna itu mereka mau. Ini kata kerja, ini subjek. Subjeknya itu apa? Subjek itu waw jamaah. Waw yang artinya mereka. Mereka mau. Itu kata kerja pertama. Kata kerja kedua pergi. Pergi untuk mereka apa? Ini hum. Mau untuk mereka yuriduna. Pergi untuk mereka yadhhabuna. Ya kan? Yadhhabuna. Itu begitu ininya tuh. Yuriduna yadhhabuna. 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 Yuriduna yadhhabuna. Dalil mengatakan ini kata kerja kedua ini harus didahului oleh an. Iya kan? An. Kemudian fi'il mudhari setelah an itu harus mansub. Jadi yadhhabuna itu harus diubah ke dalam bentuk mansub. Apa bentuk mansub dari yadhhabuna? Hilangkan nun. Kemudian jangan lupa ini. Menaruh alif fariqah. Jadi yuriduna ayyadhhabu artinya mereka mau pergi. Mereka mau pergi. Pergi ke mana? Ke kebun binatang. Itu sudah tambahan saja. Ila kebun binatang itu dua kata ya. Mudhafun ilaih itu. Ila ya kebun itu hadiqah. Oleh karena ila itu harful jar, berarti hadiqati. Ya, binatang al-hayawanat. Binatang hayawanat ya. Untuk jamak dari hayawan. Hadiqatil hayawanat. Hayawanati.
dia majrur. Jadi yuriduna an yadhhabu ila hadiqatil hayawanat. Ini majrur oleh karena dia merupakan mudhaf ilaih. Bersama atau dengan itu apa? Dengan itu ma'a anak-anak mereka. Anak-anak itu aulad mereka itu hum, ya kan? Oleh karena mereka itu laki-laki. Kalau mereka perempuan hunna. Nah, ini aulad itu mudhaf, hum itu mudhafun ilaih. Oleh karena dia didahului oleh zarab ma'a ini, maka dia harus majrur. Ma auladi hum ini oleh karena didahului oleh kasrah, dia berubah menjadi him. Ya. Jadi kalimatnya yuriduna ayyadhabu ila hadiqatil hayawanat ma'a auladihim. Mereka mau pergi ke kebun binatang dengan anak-anak mereka. Hafalkan ini, masukkan ke ini ya, kamus. Hadiqatul hayawanat itu kebun binatang, zoo. Ya. Dalam bahasa Inggris saya terdiri dari 3 huruf, zoo. Dalam bahasa Arab panjang ya. Hadiqatil hayawanat. Nomor 2, mereka perempuan mau pergi. Juga ini mau kata benda yang pertama, pergi itu kata benda yang kedua. Mereka perempuan. Ya. Jadi mau untuk mereka perempuan. Nah, kalau ini mau untuk mereka laki-laki. Perempuan itu apa? Antunna. Ya, antunna. Maunya apa? Turidna. Ya, turidna. Turidna. Jadi pelajaran kita ini saling berhubungan ya. Turidna. Turidna. Ini mereka mau, ini verb plus subjek. Subjeknya itu apa? Subjeknya itu na. Na itu artinya apa? Na itu artinya mereka, perempuan. Turidna, ini kata benda yang kedua, pakai an. An, ya kan? Pakai an. Kemudian pergi. Oleh karena yang pergi juga mereka, maka kita gunakan pergi untuk mereka. Saya ulangi ya. Mereka perempuan. Perempuan itu hunna ya. Bukan ini. Kalau antuna itu kalian perempuan. Hunna, ini hunna. Nah, jadi mereka untuk hunna itu mereka mau yuridna. Ini yuridna, bukan turidna. Kalau turidna itu kalian perempuan mau. Ini yuridna. Ini seharusnya iya. Yuridnaan, mereka mau pergi. Jadi pergi untuk mereka perempuan. Nih, pergi untuk mereka perempuan. Kalau mau untuk hunna itu yuridna. Kalau pergi untuk mereka perempuan itu apa? Yadhhabna. Yuridna ay yadhhabna. 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 Jadi perhatikan fil mudhari setelah an itu mansub ya, seperti ini. Ini bentuk marfu'nya yadhhabuna. Oleh karena masuk an, dia harus mansub dengan menghilangkan nun. Mansubun bihadfin nun. Jadi ayyadhhabu. Tidak boleh ayyadhhabuna. Ini juga begitu. Jadi yadhhabna, ini yadhhabna. Ini yuridna, yadhhabna, ayyadhhabna. Jadi fil mudhari setelah itu harus mansub. Apa bentuk mansub dari yadhhabna? Bentuk mansub dari yadhhabna juga yadhhabna. Oleh karena dua fi'il mudhari yang berakhir dengan nun niswah, yang pertama itu yadhhabna, yang kedua itu yadhhabna, itu mabni, tidak mengalami perubahan harakat huruf akhir. Maksudnya bentuk mansubnya sama dengan bentuk marfu'nya, sama dengan bentuk mansubnya, sama dengan bentuk majzumnya, ya. Jadi ini ayat apa? Tidak ada yang dihilangkan di sini, tak ada yang diubah. Oleh karena ini termasuk fi'il mudhari yang mabni.
Ya, selain dua itu, itu mansub. Kalau ini yang 4 yang tidak berakhiran itu yuridu, misalnya turidu, itu kalau kita hitung semuanya ada 4. Oleh karena itu dinamakan al-af'al arba'ah. Dia itu mansub dengan fathah. Kalau dia itu berakhir dengan ani, una, ina, ya, dia itu mansub dengan menghilangkan nun seperti ini. Yadhhabuna, tapi begitu masuk partikel nasab ay yadhhabu, ya. Jadi yuridna ay yadhhabna kemana? Ke museum, ilal mathaf. Ilal mathaf. Ilal mathafi. Nah, kadang-kadang ini mim ini berharakat ilal muthafi, ilal mathafi. Dengan siapa? Ma'a, ingat yang pergi itu mereka perempuan, ya. Dengan anak-anak perempuan mereka. Anak perempuan tunggal bintun. Kalau jamak itu banatun. Ma'a banat. Anak-anak perempuan itu ma'a bana, mereka perempuan, ya, hunna. Kalau mereka laki-laki itu hum, ini hunna. Jadi setelah ma'a itu harus majrur, ini banati, ya. Hunna itu sebagaimana hum, kalau didahului oleh kasrah itu berubah menjadi hinna, ya, hinna. Jadi yuridna ay yadhhabna ilal mathafi ma'a banatihinna. Perhatikan ini nomor 1 dan nomor 2 merupakan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah yang fa'ilnya itu kata ganti. Kalau di sini fa'ilnya itu waw yang bermakna mereka, di sini na yang bermakna mereka. Nah, itu kalau kita ubah ke dalam jumlah ismiyah bagaimana? Kita tinggal tarik ini, bukan ditarik. Kita mencari kata ganti marfu terpisah. Oleh karena kita mau fungsikan sebagai mubtada yang semakna dengan waw. Waw itu mereka. Apa itu? Ya hum. Ya, coba lihat lagi edisi-edisi atau latihan-latihan mengenai transformasi jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah, ya. Jadi hum yuriduna ay yadhhabu ila hadiqatil hayawanat ma'a auladihim. Jadi yuriduna itu berubah menjadi hum yuriduna. Arti sama, ya. Arti sama. Dengan cara yang sama ini juga begitu. Yuridna subjeknya itu nun niswah. Nun niswah itu mana? Nun niswah itu ini nun niswah, ya. Kemudian kita cari kata ganti yang berdiri sendiri atau kata ganti marfu terpisah sebagai mubtada. Yuridna itu kata gantinya hunna. Jadi hunna yuridna, hunna yuridna an yadhhabna ilal mathafi ma'a banatihinna. Coba lihat, ini penuh dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi, ya. Hunna yuridna, ya, hunna yuridna. Kalau jumlah fi'liyah, hunnanya dihilangkan, ya. Kalau jumlah fi'liyah itu yuridna ay yadhhabna. Ini pun begitu, yuriduna ay yadhhabu. Tapi kalau kita ubah ke jumlah ismiyah, ini waw ini, cari padan waw ini mereka yang bersifat terpisah, yaitu hum. Ya, ini nih. Ini hum, ini yuriduna. Nah, ini hum. Hum itu padan dari waw, ya. Arti itu. Oke, nomor 3. Saudara-saudaraku mau pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ini dalam bahasa Indonesia panjang sekali, untuk menunaikan ibadah haji.
Ya, dalam bahasa Arab, sebagaimana pada latihan-latihan yang sudah kita kerjakan, untuk menunaikan ibadah haji itu bisa disingkat menjadi lil haji. Lil haji. Jadi gunakan harful jar li, kemudian tambahkan al hajj, lil haji. Kalau untuk menunaikan ibadah umrah, lil umrati. Ya. Kalau untuk menunaikan ibadah salat, lis salati. Begitu ya. Jadi saudara-saudaraku mau pergi. Ini contoh. Ini subjeknya itu bukan kata ganti ya. 1 dan 2 kata ganti. Ini bukan kata ganti. Ini subjek, bukan kata ganti. Kita bentuk dalam apa dulu? Dalam jumlah fi'liyah. Oke. Kalau dalam jumlah fi'liyah, kita dulukan kata kerjanya. Mau. Siapa yang mau? Saudara-saudaraku, jamak laki-laki, ya, jamak laki-laki ya, hum ya, jamak laki-laki. Jadi kalau yang mau itu berjenis kelamin, kalau subjeknya itu berjenis kelamin laki-laki, gunakan yuridu, ya kan? Kalau perempuan gunakan turidu, kan begitu dulu dalil. Jadi yuridu ini verb, setelah verb subjek, saudara-saudaraku, ini laki-laki ya, saudara-saudaraku. Tunggalnya akhun, jamaknya ikhwah ya, yuridu ikhwati ya, ikhwati yuridu ikhwati, mau apa? Mau pergi. Jadi kata benda kedua ini harus pakai an, pergi. Yang pergi siapa? Yang pergi saudara-saudaraku, itu hum, gitu ya. Saudara-saudaraku itu hum. Kita gunakan apa? Kita gunakan ini, yadhabuna. Jadi yuridu ikhwati an yadhabuna. An itu ini partikel nasab. Yadhabuna itu harus dimunculkan dalam bentuk nasab. Yadhabuna ini oleh karena didahului oleh an, dia harus mansub. Mansubnya bagaimana? Menghilangkan nun. Jadi yuridu ikhwati ayyadhabu. Jangan lupa ini alif fariqah. Ayyadhabu. Ya, sama dengan ini. Ayyadhabu, hilangkan nun. Yuridu ikhwati ayyadhabu kemana? Ila Makkah. Ila Makkah. Untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji. Untuk menunaikan ibadah haji, lil haji. Lil haji. Ya, lil haji. Jadi kita gunakan ungkapan yang pendek, bisa juga panjang ya. Lil haji yuridu ikhwati ayyadhabu ila Makkah lil haji. Kapan itu? Bulan depan. Bulan depan itu kita pakai fi ya. Fi syahril. Lihat edisi mengenai beberapa keterangan waktu. Fi syahril qadim. Fi syahril qadimi. Bisa juga nanti tanpa fi. Kalau tanpa fi, asy-syahra al-qadimah ya. Kita pakai fi aja dulu. Kemudian nomor 4, apakah kalian mau minum kopi, wahai anak-anak perempuan? Jadi kalian itu kalian perempuan ya. Jadi yang dipanggil itu anak-anak perempuan. Apakah itu hal? Hal, iya atau tidak? Hal. Kemudian kalian itu kalian mau ya, kalian itu jamak perempuan ya, kalian itu perempuan, berarti antunna. Mana itu antunna? Ini antunna. Ini kalian perempuan ya, kalian perempuan mau. Ini turidna.
Hal turidna. Hal turidna. Ini kata kerja plus subjek. Subjeknya apa? Subjeknya itu na. Antunna. Kalau apakah kalian mau, kalian itu laki-laki, antum. Antum. Mana antum ini? Ya, turiduna. Hal turiduna. Kalau ini hal turidna. Kemudian kata kerja yang kedua itu pakai an. An. Minum. Minum itu apa? Minum itu, sekarang sudah berubah kata kerja ya. Minum itu syariba. Syariba. Apa mudhari' dari syariba? Apa ininya? Kodenya. Ternyata harakat huruf kedua itu kasrah ya. Kalau kasrah berarti ini a. Berarti ini yashrabu. 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 Kita harus kerja keras sedikit ini. Apakah kalian mau hal turidna an minum untuk antunna? Minum untuk antunna itu ini apa nih? Tadhhabna. Tadhhabna itu pergi. Kalau minum tashrabna. 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 Tashrabna ini termasuk fi'il mudhari' yang berakhir dengan nun niswah. Fi'il mudhari' yang berakhir dengan nun niswah itu harakat huruf akhirnya tidak berubah. Ya, bentuk marfu'nya sama dengan bentuk mansubnya, sama dengan bentuk majrurnya. Ini bentuk marfu' ini semua. Jadi kalau diubah ke bentuk mansub juga tetap itu ya. Hal turidna an tashrabna, wahai anak-anak perempuan, ya banat. Ya banat. Ya banat. Ya banatu. Ya kan? Itu kalimat tanya. Hal turidna an tashrabna, ya banat. Kalau wahai anak-anak laki-laki, anak-anak laki-laki itu aulad atau abna. Ini kalau mau untuk anak-anak laki-laki, untuk antum. Antum itu mana? Antum itu ini turiduna. Ya. Hal turiduna an minum. Minum itu tashrabuna. Hilangkan nun. Ya. Hal turiduna an tashrabu ya aulad. Gitu ya. Coba dipahami. InsyaAllah ini akan banyak membantu kita memahami bahasa Arab ini. 5. Siswa-siswa perempuan itu, siswa-siswa perempuan itu, siswa-siswa perempuan itu, siswa-siswa perempuan itu, apa itu siswa perempuan? Siswa laki-laki talibun. Talibun ya. Talibun. Jamaknya tulab. Kalau perempuan itu, ini perempuan talibatun. Talibatun. Ini siswa perempuan. Jamaknya talibatun. Ini talibatun. Talibatun. Ini siswa-siswa perempuan. Kalau siswa perempuan itu talibatun. Jamak muannas salim ya, talibatun. Lihat, jamak muannas salim itu berakhir dengan ta biasa ya, bukan ta marbutah. Jadi siswa-siswa perempuan itu mau. Siswa perempuan itu at-talibatu. Kita bentuk dalam jumlah apa? Jumlah ismiyah dulu, jumlah fi'liyah. Mau untuk siswa-siswa perempuan. Siswa-siswa perempuan itu apa? Hunna. Ini ya. Mau untuk hunna. Yuridna. Ya, yuridna. Oh. Tapi ini jumlah fi'li ini bukan kata ganti. Ini subjek. Kita lihat subjeknya. Subjeknya itu siswa-siswa perempuan.
Ingat dalil, kalau subjeknya siswa-siswa perempuan, gunakanlah fi'il mudhari untuk hiya. Ini turidu. Kalau subjeknya itu berjenis kelamin laki-laki, gunakanlah fi'il mudhari untuk huwa, yuridu. Jadi ini turidu. 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 Ini verb. Subjeknya apa? Siswa-siswa perempuan itu. Ini at-talibatu. 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 Ini subjeknya. Turidu at-talibatu. Masuk ke kata kerja kedua. Kata kerja keduanya itu pakai an ya. An. Kemudian ini nomor 5 ya. Nomor 5. Belajar itu apa? Belajar. Belajar itu darasa. Ya, darasa ya, belajar. Darasa ini mengacu pada varian u. Kalau begitu mudhari'nya yadrusu. 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 Itu belajar. Kata kerja. Belajar. Turidu at-talibatu ay. Turidu at-talibatu ay. Turidu at-talibatu an. Ini mudhari untuk jamak perempuan, hunna. Mudhari untuk jamak perempuan hunna itu ini. Ya, ini yadhhabna. Kalau ini yadrusna. Ay yadrusna. Ini termasuk yang mabni ini, berkaitan dengan nun niswah. Ay yadrusna. Yadrusna. Ya, turidu talibatu ayyadrusna. Di perpustakaan. Di perpustakaan itu fil maktabati. Maktabah itu perpustakaan ya. Fil maktabati. Fil maktabati. Kapan? Setelah ba'da. Ya, ba'da mata pelajaran. Perhatikan itu nomor 5, masih nomor 5 ya. Mata pelajaran itu hissatun. Ini mata pelajaran. Kalau pelajaran darsun, beda itu kan. Pelajaran darsun. Ini pelajaran. Pelajaran pertama darsul awal. Kalau mata pelajaran pertama al-hissatul ula nanti ya. Ba'da mata pelajaran yang kedua al-hissah ya. Al-hissati. Oleh karena ba'da. Ya. Yang kedua ats-tsaniyati. Jadi ini kata sifat ini selaras dengan hissati tsaniyati yang kedua. Oke, yang terakhir, kami mau menanyakan. Jadi mau untuk kami. Ini kami, nahnu. Ya, mau untuk kami itu nuridu. Nuridu, ya kan? Nuridu an apa? Menanyakan. Ini nomor 6 ya. Menanyakan itu sa'ala. Jadi huruf keduanya itu huruf kerongkongan, hamzah ya. Berarti dia punya varian A. Mudhari'nya dengan demikian yas'alu. Jadi kami mau menanyakan, nuridu an, menanyakan untuk nahnu.
Ya, kalau pergi nadhhabu. Kalau menanyakan nas'alu. Ini nas'alu. Oleh karena an nas'ala. Nuridu an nas'ala. An nas'ala, ya kan? Dia harus marfu. Marfu dengan fathah. Mengapa dia marfu dengan fathah? Oleh karena nas'alu itu termasuk 4 kata kerja yang tidak berakhiran. Nuridu an as'ala, menanyakan mereka, an nas'alahum, mereka, ya, banyak soal. Ya, kita gunakan kathir, ya. As'ilah. As'ilatan, oleh karena objek, ya. As'ilah itu bentuk jamak dari soal. Jamaknya as'ilatan, banyak kata sifat. Kathiratan, selaras dengan itu. Kathiratan. As'ilatan, kathiratan. Ya. Tentang an, pelajaran itu darsun. Hadat darsi. Hadat darsi, ya. Hadat darsi. Jadi nuridu an nas'alahum, kami mau menanyakan mereka, ya. Ini objek pertama, ini objek kedua. Ini objek, ya. Ini objek. As'ilatan kathiratan, banyak pertanyaan an hadzal darsi, tentang pelajaran ini. Ada beberapa kalimat yang belum kita bentuk jumlah ismiyahnya. Coba lihat, ini sudah, ya. Ini sudah. Hunna yuridna, sudah. Kemudian ini. Ikhwati yuridu ikhwati yuridu. Ini kan jumlah fi'liyah, ini kata kerja dulu. Kalau kita ismiyahkan, ini subjeknya kita taruh di depan sebagai mubtada, ya. Ikhwati. Kemudian baru yuridu. Oleh karena subjeknya itu jamak, tidak bisa sekadar dipindahkan ke depan, harus ada penyesuaian di sini. Ya, ikhwati itu jamak laki-laki, ya. Jamak laki-laki. Hum. Nih. Hum. Mana hum? Jadi kita menggunakan yuriduna. Jadi ikhwati mau yuriduna. Jadi yuridu kita ganti dengan yuriduna, baru ayadhabu ila Makkah lil haji fi syahril qadim. Ini juga begitu. Hal turidna, ini awalnya kata kerja, ya. Kalau jumlah ismiyah, ini fi'liyah yang subjeknya itu kata ganti. Kita cari padan kata gantina yang sifatnya terpisah, oleh karena kita mau fungsikan sebagai mubtada. Ya, turidna itu ini. Turidna, ini, ya. Turidna. Jadi antunna, hal turidna. Jadi ini antunna. Hal antunna. Ini juga hal. Hal antunna. Ya, antunna. Jadi ini kita ubah menjadi antunna. Antunna itu nih. Antunna, ya, turidna. Hal antunna turidna an tashrabna ya banat, ya. Coba ini lagi. Kalau ini turidu talibatu, ini jumlah fi'liyah.
kata kerjanya dulu. Kalau kita ismiyah kan ini dulu. At-talibatu. At-talibatu siswa-siswa perempuan ya. At-talibatu siswa-siswa perempuan. Siswa-siswa perempuan itu mana itu? Itu hunna. Hunna siswa-siswa perempuan. Berarti yuridna. Ya, at-talibatu ya turidu berubah menjadi yuridna. Yuridna. Ya. Ini bentuk-bentuk yang agak rumit sedikit ya. Yuridna an madrusah. Kalau ini kami mau menanyakan, nuridu an nas'alahum as'ilatan katsiratan an hadzal darsi. Kalau diismiyahkan, ini subjeknya kata ganti. Ini verb plus kata ganti. Kata gantinya apa? Kata gantinya nahnu. Mana nahnu? Tersembunyi di nuridu. Nahnu itu tersembunyi di fi'il mudhari. Berarti kalau kita ini kan nahnu ya nuridu. Nahnu nuridu. Kami mau an-nas alahum as'ilatan katsirah ya. Oke. Untuk sementara saya kira cukup sekian, difahami itu. Jadi kalau misalnya mengalami kesulitan, jangan putus asa. Insyaallah nanti semakin kita dalami ini, semakin teratasi kesulitan itu. Oke, mari kita ini sebentar ya. Yuriduna, saya ini kan yang ini saja, yang fi'il saja ya, fi'liyah saja. Yuriduna ayyadhabu ila hadiqatil hayawanat ma'a auladihim. Mereka mau pergi ke kebun binatang dengan anak-anak mereka. Ini wow ini itu kan mereka lah. Itu bisa kita transfer ke depan sehingga kalimatnya menjadi hum yuriduna ayyadhabu, itu menjadi jumlah ismiyah. Hunna yuridna ayyadhabna ilal mathaf ma'a banatihinna. Mereka perempuan mau pergi ke museum dengan anak-anak perempuan mereka. Ya, nuridna. Kalau kita ubah ke dalam jumlah ismiyah, tinggal kita cari padan dari na. Na itu hunna ya. Kita taruh di depan. Kemudian saudara-saudaraku mau pergi. Ya, saudara-saudara laki-laki ya. Ya, yuridu ikhwati ayyadhabu ila Makkah lil hajj fi syahril qadim. Kalau kita ubah ke dalam bentuk ismiyah, balik ini ikhwati taruh di depan. Oleh karena ikhwati itu jamak, ini harus disesuaikan. Jadi yuridu untuk jamak laki-laki, yuriduna. Yuriduna. Jadi yuriduna ikhwati yuriduna ayyadhabu ila Makkah lil hajj. Apakah kalian mau minum kopi, wahai anak-anak perempuan? Ya banat, wahai anak-anak perempuan. Apakah hal turidna, maunya itu untuk antunna. Maunya untuk antunna itu turidna. Hal turidna an, minumnya juga untuk antunna. Tashrabna. Hal turidna an tashrabna. Oh, belum ada objeknya. Kopi itu apa? Kopi itu al-qahwata. Al-qahwata. Ya kan? Dia sebagai objek, oleh karena itu dia harus masuk. Nomor 5, siswa-siswa perempuan itu mau belajar di perpustakaan setelah mata pelajaran kedua. Ya, ini kita bentuk dalam jumlah fi'liyah dulu. At-talibatu. Ini subjeknya itu perempuan ya. Gunakan turidu. Turidu talibatu ayyadrusna. Belajar ayyadrusna fil maktabati, di perpustakaan ba'dal hissati tsaniyah, setelah mata pelajaran kedua. Itu kalau fi'liyah. Kalau ismiyah ini tarik ke depan. At-talibatu, ini at-talibatu jamak. Berarti ini harus disesuaikan. At-talibatu itu hunna. Ya, hunna mereka perempuan. Lihat hunna. Hunna itu apa ini? Yuridna. Ya.
Jadi at-talibatu yuridna ayyadrusna, ya, sama dengan kalimat fi'liyah. Kami mau menanyakan mereka banyak soal tentang pelajaran ini. Kami itu nahnu. Kita bentuk dalam kalimat fi'liyah dulu. Mau untuk kami. Ini kami mau. Nuridu. Nih. Nuridu an, ya, menanyakan, sa'ala yas'alu. Kalau kami nas'alu, oleh karena an nas'alah. Mereka hum. Apa yang mau ditanyakan itu objek. Ya, soal-soal as'ilah. As'ilah itu jamak dari soalun. Soal-soal yang bagaimana? Yang katsiratan, yang banyak. Ini kata sifat nih. Yang harus dengan ini. Ya, tentang apa? An hadat darsi, tentang pelajaran ini. Ya, nuridu. Kalau ini kita ubah ke dalam bentuk ismiyah, nuridu itu fa'ilnya apa? Nahnu, yang tersembunyi di sini. Ya, ambil nahnu itu letakkan di depan. Nahnu nuridu an nas'alahum as'ilatan katsiratah an hadzal dars, ya, an hadzal dars. Oke, kelihatannya kita sampai di sini, kita harus mulai lagi baca teks, ya. Insyaallah nanti kita ini kan teks yang berhubungan dengan apa-apa yang sudah kita pelajari itu. Ya, sebelumnya kita membaca 4 teks, ya. Kita membaca 4 teks. Saya lihat yang membaca teks itu tidak begitu banyak, padahal teks itu penting, ya. Itu baru teks-teks sederhana. Nanti kita munculkan teks-teks yang memuat bentuk jamak, itu belum lagi ada itu, ya. Apalagi muat mudhari, mansub, mudhari, ini semacam ini. Oke. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.